Shalom Kak Idola. Shalom Kak Milen. Apa kabarnya Kak? Wah, luar biasa Kak Milen. Kak Milen? Luar biasa dong Kak Idola. Iya Kak Milen. Kak Milen, udah rame adik-adik di sini Kak Milen. Iya, Kak Idola, udah lama udah kali. rindu mereka Kak Milen. Kak Milen, gimana kalau kita sapa adik-adik yang ada di gereja dan yang ada di rumah ya Kak Milen? Ayo Kak Idola. Oke, kita sama-sama ya Kak Milen. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Is. Kurang kuat, semangat kan Kak Kak. Milen. Iya. Aduh, masa dia kalah sama kita Kak Milen. Kita ulangi sekali lagi ya Kak Milen. Shalom adik-adik. Luar biasa. Coba tanya Kak Milen, apa kabarnya adik-adik Kak Milen? Apa kabarnya adik-adik? Hah? Kok lemas Kak Milen? Kita tanya sekali lagi ya Kak Milen. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kalau begitu kan Kak Milen, Iya Kak Idola. kita sebelum ibadah kita mau berdoa. Tapi kita tanya dulu adik-adik, siapa di sini tadi sudah berdoa? Ih, sedikit Kak Idola. Iya Kak Milen. Kalau gitu kan Kak Milen, Iya Kak Idola. kita ajak aja adik-adik untuk berdoa. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita, ambil sikap yang baik, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita angkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapa. Kita angkat sekali lagi pujian kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Puji syukur atas kehadirat-Mu Bapa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan ibadah kami dapat Kau berkati Tuhan dan berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin. Wah Kak Milen, Iya Kak Idola. biar adik-adik semangat, kita ajak adik untuk bangkit berdiri. Kita hitung sama-sama ya Kak Milen. 1, 2, 3.
Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita, Jalan Serta Yesus. Adik-adik boleh buat gerakannya ya. Semuanya tepuk tangannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Kak Milen, Iya Kak Idola. kok kurang semangat ya? Iya Kak. Is, Kenapa kalau ya, gitu Kak? kan Kak Milen, kita suruh dulu adik-adik semuanya keluar dari kursinya, baris di lorong ini saja. Dan Ayo. jaga jarak ya Kak Idola. Iya, tetap jaga jaraknya. Ayo semuanya keluar dari bangkunya, buat kereta apinya. Ayo, ayo, cepat semuanya, ayo. Karena kurang semangat kan Kak Milen? Iya Kak, Abang belum makan mereka ya Kak? Enggak tahu lah Kak Milen. Kak Milen juga belum makan kan? Iya. Ayo, buat kereta apinya, kita mau jalan dulu, kita mau jalan-jalan dulu. Jaga jaraknya ya Kak Idola ya. Iya, tetap jaga jaraknya. Tetap jaga jarak. Sudah? Ih, belum ada yang menjawab Kak Milen. Iya Kak. Coba Kak Milen tanya Kak Milen. Adik-adik sudah? Oh, sudah Kak Idola. Tunggu Kak Milen, masih sibuk. Oke, sudah? Masih ingat gerakannya kan? Ih, nggak ada suaranya. Coba Kak Idola sama Kak Milen tanya sekali lagi ya. Masih ingat gerakannya kan? Oke, kalau begitu Kak Milen, langsung aja lagu kita. pujian kita. Iya, jalan serta Yesus. Ayo Bang Deswa. Semuanya tepuk tangannya. Kakak abang guru sekolah minggunya juga boleh membuat gerakannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari punya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Aku ada Tuhan zaman sekarang. Aku ada Tuhan zaman sekarang. Tetap serupa dengan dunia. Aku ada Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku ada Tuhan zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia. Aku ada Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Asik. Wah, adik-adik semuanya boleh ke tempat duduknya, tapi semuanya tetap berdiri. Masih berdiri ya kan Kak Milen? Iya dong Kak Idola. Iya, masih berdiri. Sudah capek? Wah, Kak Milen sudah capek? Belum dong Kak Oh, Idola. belum. Masih semangat kan Kak Milen? Masih, Kak Idola. Oke Kak Milen, karena adik-adik masih semangat, kita masih nyanyi, kita angkat lagu pujiannya. Aku istimewa. Semuanya tepuk tangannya. Kurang kuat.
Milen. Kalau gitu kan Kak Milen? Iya. Masih nyanyi kita nih Kak Milen. Masih nyanyi, Kak? Masih, biar semangat. Tetap semangat kan Kak Milen? Semangat dong, Kak. Semangat lah. Oke Kak Milen, kita Iya, angkat Kak. lagu pujian kita. Tuhan Allah di tengah kita, tapi di luar dari bangkunya. Ayo dibuat di luar dari bangkunya. Tetap jaga jarak. Tetap ya, jaga adik-adik. jarak. Ayo dibuat barisannya. Sudah dibuat. Sudah nggak Kak Milen? Sudah kayaknya Kak Idola ini. Belum, di sana ada belum loh sama Kak Dewi. Sudah. Oke Kak Milen, kalau gitu kita angkat lagu pujian kita. Tuhan Allah di tengah kita. Semuanya tepuk tangannya. Kurang-kurang. Buat gerakannya ya adik-adik. Kita angkat sekali lagi. Semuanya tepuk tangannya. Kurang-kurang. Di tengah kita besar. Yesus dan hirapan kita sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Mana tangannya? Iya Kak Milen. Buat adik-adik semuanya kembali ke tempat duduknya. Kak Milen, Ya Kak Idola. kita mau masuk ayat Ayat hafalan. Nah adik-adik boleh semuanya duduk, siapkan Alkitabnya. Karena kita mau ayat hafalan, kita angkat lagu pujian kita. Ku buka Alkitabnya. Bagi berdiri adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langit, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirah di jiwaku. Kurang besar. Kurang besar. Berbuah Ya adik-adik semuanya boleh duduk. Shalom adik-adik semua. Masih semangat kan mengikuti ibadah online-nya? Nah, hari ini Kak Chelsea mau nambah satu ayat hafalan buat adik-adik semua. Tapi sebelumnya, Kak Chelsea mau adik-adik pegang dulu Alkitabnya. Sudah?
Hari ini ayat hafalan kita dari 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tawarik itu ada di perjanjian lama ya adik-adik. Sudah dapat semua? Dari 2 Tawarik 15 ayat 7. Nah, sekarang kita sama-sama membacanya ya. Dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3, ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 2 Tawarik 15 ayat 7. Nah, biar makin hafal, kita baca sekali lagi ya. Dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3, ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 2 Tawarik 15 ayat 7. Supaya lebih mudah menghafalnya, Kak Chelsea punya gerakannya. Diikutin ya Kak Chelsea gerakannya, dan sekalian diucapkan ayat hafalannya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 2 Tawarik 15 ayat 7. Nah, gimana? Mudah kan? Dihafal ya adik-adik. Sampai ketemu di ayat hafalan selanjutnya. Shalom! 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lelah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah semangatmu, hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi semangatmu, usahamu. Sepertinya adik-adik sudah memuji Tuhan nih. Iya, betul. Sudah mendengarkan ayat hafalan juga kan Kak? Betul sekali. Iya. Sekarang kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita angkat lagu pujian kita, Samuel Kecil. Semuanya sikap berdoa. Seperti sang kecil yang tak dengar
Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerja surga. Puji dan syukur Tuhan di mana Tuhan masih memberkati kami hingga pagi hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Jagai mulut, hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, berkati juga kedua orang tua kami ya Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau yang memberkati, melindungi dan menjaga mereka. Ini saja doa anak-Mu ya Bapa, hadirlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Salam anak-anak kami sekolah minggu. Shalom. Kita mulai ibadah kita, persiapkan hati. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 28 ayat 1. Si pada
bagi kita pada hari ini diambil dari titah keempat. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Ingat dan sucikanlah hari yang kuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan. Juga anakmu laki-laki atau perempuan. Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi. Dan segala isinya di dalam 6 hari. Dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa dan sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1. Buku ND 190. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 544 ayat 1. ayat 1.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 672 ayat 1 dan 2. 672 Buku Ende ayat 1 dan 2 672 sambil ayat 1 dan 2. mengumpulkan persembahan. 672. Buku Ende nomor 672 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Dengan
Semuanya bangkit berdiri, sikap berdoa. Bangkit berdiri, sikap berdoa. Remon. Marilah kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Kak Nita akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo semua disiapkan dulu Alkitabnya. Ayo disiapkan dulu Alkitabnya, tapi bukan hanya Alkitab loh. Siapkan juga hati dan pikirannya biar tetap fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, ayo semua kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa, dilipat tangan, ditutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu yang baru di pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan sudah boleh memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh menjagai hati dan pikiran kami agar kami tetap fokus untuk mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Ini doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, melalui perantara Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Perjanjian Lama. Ayo semua buka Alkitabnya dari 2 Tawarik.
2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Nah, karena satu ayat kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, hari ini Kak Nita mau menceritakan tentang salah satu tokoh Alkitab. Nah, sepertinya adik-adik jarang mendengar namanya ini. Dia adalah seorang raja yang baik, raja yang selalu mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Raja Asa. Nah, Raja Asa ini anak dari Raja Abia. Dan Raja Asa dan Raja Abia ini merupakan keturunan dari Raja Daud. Nah, Raja Asa ini mempunyai seorang nenek yang bernama Mekha. Siapa namanya? Mekha. Nah, yuk didengarkan Kak Nita mulai bercerita ini. Pada waktu itu, Raja Asa melihat banyak sekali patung-patung yang ada di sekitar istananya. Nah, ketika dia melihat patung-patung itu adik-adik, dia juga melihat banyak sekali orang-orang yang berada di sekitar istananya menyembah patung-patung tersebut. Berarti orang-orang yang di sekitar Raja Asa ini menyembah berhala adik-adik. Nah, karena Raja Asa ini tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, maka Raja Asa ingin sekali menghancurkan patung-patung berhala tersebut. Tapi dia takut adik-adik, karena salah satu dari patung tersebut adalah patung yang dibuat oleh nenek dari Raja Asa tersebut. Dia takut adik-adik kalau neneknya ini akan marah sama dia. Dan akhirnya Raja Asa ini menceritakan keluh kesahnya sama seorang temannya yang bernama Nabi Azaria. Nah, ketika Nabi Azaria mendengarkan seluruh keluh kesah dari Raja Asa ini, dan Tuhan juga melihat niat baik dari Raja Asa ini, maka Tuhan berbicara kepada Raja Asa melalui Nabi Azaria ini. Apakah kata Tuhan Kak untuk Raja Asa melalui Nabi Azaria ini? Ayo coba buka Alkitabnya dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Apa kata Tuhan ya? Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, mendengar kata-kata tersebut, jadi semangatlah si Raja Asa ini. Karena apa? Raja Asa selalu melakukan perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Ayo coba buka dulu Alkitabnya dari 2 Tawarik 14 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Tadi kan karena Raja Asa tahu bahwa menyembah berhala merupakan perbuatan yang tidak disukai Tuhan dan dia ingin menghancurkannya, maka mendengar perkataan dari Nabi Azaria tersebut, dia semakin semangat lagi. Dihancurkanlah semua patung-patung dari berhala tersebut. Dia tidak takut adik-adik kalau dia akan dimusuhi oleh orang-orang tersebut.
Karena apa? Karena Raja Asa tahu bahwa Tuhan akan selalu melindungi Raja Asa. Tuhan akan selalu mendampingi dan menemani Raja Asa. Jadi dia nggak perlu takut adik-adik. Luar biasa kan adik-adik keberanian dari Raja Asa ini. Nah, siapa yang mau seperti Raja Asa? Yang punya keberanian yang luar biasa untuk melakukan hal yang baik dan hal yang benar di mata Tuhan. Nah, apa yang mau diambil dari cerita firman Tuhan hari ini? Nah, Tuhan mau kita sama seperti Raja Asa yang selalu melakukan perbuatan yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Bagaimana Kak Nita caranya agar kita mengetahui apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan? Nih, caranya yang pertama, kita harus rajin berdoa. Semakin kita rajin berdoa, semakin sering kita mendengar suara Tuhan. Yang kedua, rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan yang keempat, harus rajin ibadah. Nah, ketika kita melakukan hal-hal tersebut, maka kita pun tahu perbuatan apa saja, hal-hal apa saja yang disenangi dari Tuhan. Nah, kayak mana Kak Nita contohnya? Nih contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, ketika kita melihat teman kita berbuat salah. Ketika kita melihat teman kita mencuri pensil dari temannya yang lain. Kita tahu dia mengambil pensil ini, tapi kita diamin. Itu salah. Nah, untuk hal yang baik dan yang benar, kita harus menegur teman kita. Kita bilangnya baik-baik, teman, nggak boleh ya mencuri, karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Baru yang kedua contohnya, ketika kita lihat teman kita kesusahan, misalnya dia lupa bawa roti sebagai bekal makan siangnya, sementara kita punya 2 roti. Nah, kalau kita ingin melakukan perbuatan yang baik dan yang benar, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, kita harus berbagi. Kita berbagi akan roti untuk bekal makan siang kita. Nah, sekarang pertanyaan Kak Nita. Siapa di sini yang mau seperti Raja Asa? Yang selalu melakukan perbuatan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan, yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo, siapa yang mau seperti Raja Asa? Tentunya seluruh adik-adik sekolah minggu mau seperti Raja Asa. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita tutup firman Tuhan kita hari ini dengan doa. Ayo semua dilipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu yang baru pada kami hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan apa yang menjadi isi firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati hati dan pikiran adik-adik, membantu adik-adik agar mereka bisa menjadi seperti Raja Asa yang selalu melakukan perbuatan ataupun hal-hal yang menyenangkan hati-Mu, yang bisa membedakan mana hal yang baik dan yang benar di mata-Mu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati adik-adik sekolah minggu Tuhan, biarlah mereka tetap selalu berbuat dan bertindak seturut dengan firman-Mu. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang sering mendukakan hati-Mu ya Bapa. Ampunilah ya Tuhan, agar kasih setia-Mu tidak terhalang oleh dosa kami.
Ini doa anakmu yang kurang sempurna ini Tuhan, melalui perantara putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom.